teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada apes atau burung. Apes memiliki sistem peredaran darah yang unik dan sangat efektif, memungkinkan mereka untuk terbang tinggi dan melakukan perjalanan jarak jauh. Yuk, kita mulai ke penjelasan pembahasannya. Apes seperti mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan berjenis double circulation. Ini berarti bahwa darah mengalir melalui jantung 2 kali dalam satu siklus lengkap yang terdiri dari sirkulasi paru atau pulmonal dan sirkulasi sistemik. Sistem organ yang berperan dalam sistem peredaran darah ini adalah jantung dan paru-paru, yang dimana jantung berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah itu sendiri yang akan melewati beberapa ruang dari jantung itu sendiri. Sedangkan paru-paru berfungsi sebagai tempat mengikatnya oksigen dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Darah yang miskin oksigen ini akan masuk ke tahap pertama, yaitu akan masuk ke jantung di saluran pembuluh darah vena besar atau yang disebut dengan vena cava. Setelah darah yang berada di pembuluh darah vena cava akan dialirkan ke tahap kedua, yaitu ke atrium kanan, yaitu ventrikel kanan. Setelah darah yang miskin oksigen ini tadi berkumpul di ventrikel kanan, darah-darah yang miskin oksigen ini tadi akan dipompa oleh arteri pulmonalis untuk menuju ke paru-paru. Yang mana ketika darah yang miskin oksigen tadi sudah berada di paru-paru, maka akan terjadinya pengikatan oksigen dan pelepasannya karbon dioksida. Nah, di paru-paru inilah tempat terjadinya perubahan yang tadinya darah yang miskin oksigen menjadi darah yang kaya oksigen. Proses yang terjadi ini yang terdapat pada paru-paru ini disebut dengan proses oksigenisasi darah. Setelah mengalami proses oksigenisasi yang terjadi pada paru-paru, maka darah pun akan berubah menjadi darah yang kaya akan oksigen. Jika darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke vena pulmonalis, nah darah-darah tersebut akan dialirkan lagi ke atrium kiri. Nah, darah yang kaya akan oksigen yang sudah berada di atrium kiri melalui vena pulmonalis tadi akan dialirkan kembali ke ventrikel kiri. Nah, ketika darah yang kaya akan oksigen tadi berada di ventrikel kiri, akan dipompa ke ruang terakhir, yaitu menuju ke aorta. Yang dimana dari aorta inilah yang akan menyebarkan darah yang kaya akan oksigen ini tadi ke seluruh tubuh bagian dari apes itu sendiri. Nah, penyebaran darah yang kaya akan oksigen yang dilalui oleh aorta ini tadi lah yang memungkinkan apes ini untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti penerbangan dan juga lain sebagainya. Burung memiliki konsentrasi hemoglobin yang tinggi dalam darah mereka yang membantu mengangkut oksigen lebih efisien. Ini sangat penting untuk mendukung metabolisme tinggi yang diperlukan untuk terbang. Saat burung terbang, terutama pada ketinggian, kebutuhan oksigen mereka meningkat drastis karena terbang merupakan aktivitas fisik yang sangat membutuhkan banyak energi, di mana energi pada burung ini dihasilkan dari pembakaran glukosa dalam sel yang tentunya membutuhkan oksigen cukup besar. Hemoglobin terdiri dari struktur dasar yang berfungsi sebagai kerangka utama untuk mengikat dan mengangkut oksigen dalam darah. Struktur dasar hemoglobin terdiri dari rantai polipeptida dan gugus heme. Rantai polipeptida merupakan dasar atau bahan penyusun protein. Nah, salah satunya itu adalah hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein utama dalam sel darah merah yang fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Sedangkan gugus heme memiliki peran dalam mengikat molekul oksigen dan merupakan tempat melekatnya molekul oksigen. Apes memiliki sistem pembuluh darah yang unik dan mendukung aktivitas terbang, di mana penerbangan adalah aktivitas yang sangat membutuhkan energi dan juga oksigen. Pembuluh darah pada apes lebih tebal dan juga elastis.
di mana dapat membantu mengatasi tekanan tinggi saat darah dipompa dengan kuat di jantung. Pembuluh darah pada apes memiliki beberapa peran dalam proses penerbangan. Yang pertama, pembuluh darah yang menuju otot-otot terbang memiliki diameter yang besar dan aliran darah yang cepat untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup bagi otot-otot yang bekerja. Kedua, pembuluh darah berperan dalam mengatur suhu tubuh melalui proses vasodilatasi atau melebarnya pembuluh darah dan vasokonstriksi atau menyempitnya pembuluh darah, di mana pembuluh darah dapat melepaskan panas berlebih ke lingkungan. 3. Pembuluh darah berperan dalam mengangkut karbon dioksida yang merupakan hasil samping metabolisme dari sel-sel tubuh, di mana pembuluh darah yang berperan adalah vena dari paru-paru untuk dilepaskan keluar tubuh. Jenis-jenis pembuluh darah dan fungsinya, yang pertama, ada arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Dan kapiler merupakan pembuluh darah terkecil penghubung antara arteri dan vena yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan juga sel-sel tubuh. Jadi begitulah penjelasan tentang sistem peredaran darah pada apes dengan jantung 4 ruang yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel, serta aliran darah ganda dan adaptasi khusus untuk menyuplai oksigen dalam mendukung energi yang dibutuhkan oleh otot-otot yang bekerja keras terutama saat terbang. Nah, pada gambar ini mencerminkan kesan kemegahan dan kebebasan burung, serta menunjukkan pentingnya sistem peredaran darah yang mendukung kehidupan mereka. Nah, jadi ciri khas sistem peredaran darah pada apes adalah adaptasi untuk efisiensi yang ekstrim. Misalnya, hemoglobin dalam darah mereka memiliki kemampuan tinggi untuk mengikat oksigen, sehingga mereka mampu dan bertahan di lingkungan dengan oksigen rendah, seperti pada ketinggian tinggi saat migrasi. Sistem peredaran darah ini menjadikan burung sebagai salah satu kelompok hewan dengan kemampuan fisiologis luar biasa dalam beradaptasi terhadap tantangan lingkungan. Nah, pembelajaran sudah selesai. Terima kasih telah belajar bersama tentang sistem peredaran darah pada apes atau burung. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang keunikan tubuh makhluk hidup. Sampai jumpa.